Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Kalsum dengan NPM 10121923 dari kelas C17 Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari materi Ma'rifatul Quran untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 5. Menurut bahasa, Quran berarti bacaan, sedangkan menurut istilah Al-Quran berarti kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada kalbu Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran yaitu kitab suci agama Islam sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surat, 6.666 ayat, dan 30 juz. Di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 17-18 yang artinya sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Itu adalah tanggungan kami, karena itu jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Al-Quran merupakan kalam atau firman Allah. Ia bukan makhluk seperti yang diyakini oleh aliran Mu'tazilah atau perkataan Muhammad sebagaimana yang digembar-gemborkan orientalis. Al-Quran benar-benar diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai firman Allah dalam surat An-Naml ayat 6 yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ayat Al-Quran disusun dengan rapih dan dijelaskan secara terperinci. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Hud ayat 1. Dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. Quran surat Al-Isra ayat 105. Ia merupakan wahyu dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Surat An-Nahl ayat 2. Setiap nabi yang diturunkan Allah memiliki mukjizat sebagai tanda kenabiannya, sesuai dengan zaman dan kebutuhan masyarakat waktu itu. Mukjizat yaitu sesuatu hal yang luar biasa yang disertai tantangan dan keselamatan dari perlawanan. Allah selalu menantang setiap kaum dengan sesuatu yang mereka kuasai dan mereka banggakan. Mukjizat ini ada yang bersifat empirik dan ada yang bersifat akliyah. Sedangkan syariat Islam bersifat abadi dan universal, maka mukjizatnya pun bersifat akliyah dan abadi, agar dapat disaksikan oleh orang-orang yang mempunyai pikiran. Terbukti ribuan tahun setelah turunnya Al-Quran, mukjizat itu tidak berubah. Hal ini semakin membuktikan kekekalan mukjizat Al-Quran yang berlaku sepanjang masa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kalian sanggup memanggilnya selain Allah, jika kalian memang orang-orang yang benar. Surat Hud ayat 13. Keberadaannya sebagai wahyu yang diturunkan ke dalam hati memberikan pengertian bahwa ia bukan sekadar dibaca atau dihafalkan dengan lisan. Al-Quran akan efektif memberikan manfaat kalau interaksi dengannya merupakan interaksi qalbiyah atau dari hati. Inilah yang akan menggerakkan hingga tercipta perubahan. Hubungan lisan akan menghasilkan perubahan lisan. Pun demikian, bila hubungan hati yang berubah akan mampu menggerakkan seluruh sendi kehidupan. Membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang mengungkapkan bahwa membaca Al-Quran adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang memiliki banyak keutamaan.
Hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Ini hadis riwayat Tirmizi. Mungkin sekian pemaparan dari kesimpulan materi Ma'rifatul Quran yang saya ambil. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.